yang namanya entrepreneur itu diciptakan, bukan dilahirkan. Kalau misalkan dilahirkan kan itu hak-hak kita gak adil kan, Tuhan melahirkan kita gitu. Artinya namanya entrepreneur diciptakan, kita bisa pelajari, kita bisa dalami, kita bisa lakukan apapun untuk menjadi seorang pengusaha kayak gitu. Nah, balik lagi sebelum ke inti pembahasan kita bahwa kita harus punya back end-nya gitu kan. Kalau misalkan bisnis itu ngomongin front end. Jadi kalau misalkan back end kita fundamental ini belum kuat, ya sudah, sulit mau kita mulai bisnis modalnya 1 juta ke 10 juta ke bahkan mungkin ratusan hingga ke miliaran gitu. Karena bisnis itu bicara psikologis, mental kita, mindset gitu kan, soft skill, leadership. Lalu kalau misalkan di ranah bisnis sedikit ngomongin supply chain management. Karena gitu seperti itu, karena bisnis mau dia nilainya berapapun gitu kan, entah itu miliaran bahkan jutaan, yang nama challenge itu pasti ada, entah itu dari SDM-nya gitu kan, bahkan dari supply and demand-nya juga bisa terjadi. Artinya pondasi inilah yang selalu menguatkan diri saya di semua sektor seperti itu. Nah, ya udah kalau misalkan di back end-nya kita udah kuat, punya mental, growth mindset gitu ya. Sudah. Karena bisnis itu ngomongin apa? Ngomongin brand. Kita bangun awareness-nya, di mana traffic-nya itu yang rame, gimana caranya mengkonversi menjadi sales penjualan. Udah, sesingkat itu. Kalau misalkan nanti bisnisnya gak rame, kalau mentalnya lembek ya udah, bisnis mau apapun itu pasti gagal gitu. Kalau misalkan kita gak tahu cara bangun awarenessnya, ya udah balik lagi ke mental dan mindset. Kok mentok ya? Nah itu artinya kan kita terus up to date gitu kan, secara end to end memahami bisnis tersebut. Nah sekarang bisnis kita itu mau main di mana sih gitu kan? Kita sering dengar berita startup apa winter gitu ya, startup yang gulung tikar gitu ya. Kok kenapa ada startup merger, akuisisi, bahkan IPO itu bagian dari si advance-nya gitu kan, lo bagian dari sisi exit plan strategi si startup tersebut. Nah sekarang tentunya kalau misalkan kita bisnis, ya kita realistis aja, kita mau apa, ngejar revenue, profit kah, apa free cash flow, atau bahkan ngejar dari si tangible asetnya, atau bahkan intangible asetnya, atau mungkin seperti umum startup ngomongin valuasi seperti itu. Nah tentu kita semua gimana caranya bisnis ini panjang umur, ya udah gimana caranya profit kayak gitu. Nah balik lagi kita mengulang-ulang ini simple aja. Jadi benar-benar teman-teman harus ilangin mental blocknya gitu kan, tanamin ini sedalam-dalamnya di pikiran teman-teman. Memulai bisnis itu cukup dengan 6 step. Pahami internal, pahami eksternal, lakukan market research, customernya dianalisis, ya udah validasi. Selebihnya marketing. Kalau bicara go to market, artinya kan bisnis itu harus jelas panduannya mau dibawa kemana. Apakah bisnis itu kita punya modal 10 lalu dijual 12 untung 2, kan tidak sesederhana itu. Kalau misalkan sesederhana itu ya semua orang udah bisa kaya dari bisnis gitu kan, tapi berapa banyak bahkan yang investasinya miliaran, triliunan, bahkan yang receh-receh banyak yang gulung tikar. Nah, kalau teman-teman udah punya bisnis plan yang jelas kan bisa mengidentifikasi apa yang menjadi peluang dan ancaman tadi menggunakan internal dan eksternalnya. Lalu ujung-ujungnya untuk decision making, cara mengambil keputusan, dan paling penting kan kita meminimalisir risiko. Karena kan yang paling amit-amit dari risiko bisnis itu kan ya bangkrut. Tapi kan kalau misalkan marketnya sudah jenuh, sudah ya udah gak akan bisa dilanjutin, yang mending tutup aja. Atau strategi exit plan-nya itu likuidasi, dijual lah semua aset-asetnya. Yang awalnya invest 100 minimal kan balik setengahnya juga gak apa-apa, hanya ngejual aset. Ya memang harus seperti itu, namanya bisnis, jangan dipaksain. Artinya kan kalau misalkan kita gak mau rugi, ya kita harus validasi siapa target market yang jelas, lalu kita mau develop cara membuat strategi blue ocean-nya kayak gimana. Kayak gitu. Artinya ya ini bisnis plan yang menjadi legitimasi kita untuk ngerunning suatu bisnis. Banyak banget kompleksitas dari isi bisnis plan, tapi ya itu kita harus bangun visinya. Biasakan mulai dari problem gitu kan, jangan bias udahlah kayaknya ini bener-bener bakal banyak marketnya, nggak bisa. Kita benar-benar harus mulai dari problem, supaya apa, kalau misalkan ada masalah pasti ada solusi. Artinya kan orang butuh pertolongan, dikasih solusi yang mau, sederhana kayak gitu. Nah artinya kan negara kita tuh gak akan jauh dari masalah.
kita bisa cari dimanapun gitu kan. Cuman kan kalau misalkan kita balik lagi ke awal, tidak punya bisnis mindset, ya udah itu dianggap fenomena yang terjadi aja. Dari sisi sampah, dari sisi kualitas air, limbah-limbah garmen, bahkan kekurangan makanan, polusi, energi, banyak banget. Tapi kalau kita gak punya bekal bisnis mindset, ya udah balik lagi fenomena alam. Tapi kalau kita punya, ya oh ternyata kita bisa membangun ini, membuat ini gitu kan, gak punya modal. Oh, ada investor gitu kan. Dan atau mungkin kita ingin menjadi bagian dunia gitu kan dari sisi SDG-nya, Sustainable Development Goals-nya. Dan kita juga harus mulai berarah ke circular economy. Bukankah Tupperware hari ini sudah bangkrut? Akibat apa ya? Karena dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Orang udah mulai lari ke arah circular ekonominya, mengurangi limbah-limbahnya, dia bertahan dengan identitas pionir dia bahwa gua tuh raksasa besar yang bisa dikalahkan. Tapi hari ini masyarakat, market dunia udah aware bahwa lingkungan kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Nah, inilah yang disebut red ocean atau blue ocean. Teman-teman mau ngambil ikan yang udah ada, atau teman-teman mau ngemanggil ikan yang baru, menciptakan pasar yang baru, gitu kan? Seperti tadi yang saya jalankan bisnis pila itu di Garut Selatan pelosok, saya memanggil memancing ikan yang baru karena di sana tidak ada hotel yang representatif, semuanya gubuk, mohon maaf gitu kan. Ketika villa atau hotel itu hadir dan ini menjadi suasana baru gitu kan, membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dan itu satu-satunya jalur yang suka dipakai touring gitu kan, para Harley, para teman-teman yang suka touring daerah selatan tersebut, ketika melihat ini jadi viralnya tuh cepat banget gitu. Jadi balik lagi, kita mau main, kita ingin berdarah-darah perang dengan market yang ada, yang udah kuat, misalkan teman-teman mau ngalahin Unilever, atau teman-teman ya udah Blue Ocean, menciptakan market sendiri kayak gitu. Dan ini yang paling penting, teman-teman bebas, namanya bisnis itu gak akan jauh dari namanya cost atau biaya atau modal. Teman-teman yang gede modal silakan bisa main di create value. Teman-teman ciptakan, develop produk yang superior, tapi tentu akan memiliki high cost. Dan pastinya mengedukasi mereka itu kan biaya yang paling mahal gitu. Atau teman-teman mau deliver value, memahami customer, artinya teman-teman terjun ke lapangan, ngobrol, mencari tahu apa yang menjadi keresahan gitu kan, memandang lingkungan sekitar di sekolah, kayak di kantor, di komplek. Oh, kenapa ya ibu-ibu itu kalau jam segini kebanyakan nongkrongnya di sini? Kenapa ya tiap pengajian tuh pasti selalu kayak gini? Cari tahu, oh ternyata ini toh masalahnya. Hadirkan solusi. Kayak gitu. Jadi inilah isi-isi dari dari dokumen bisnis plan tuh. Teman-teman yang suka startup, ada pitch deck yang udah teruji, udah langsung pitching depan investor gitu. Teman-teman yang suka lomba apapun ada, silakan ini mau di LPDP kayak mau apa gitu kan. Terserah, di sini ada, teman-teman bisa jiplak. Gitu kan, mau ngomongin digital marketing ada materinya gitu kan. Semuanya lengkap beserta tutorialnya. Teman-teman yang mau buka kopi ada, monggo silakan. Ini udah ada contohnya semuanya by riset kayak gitu. Mau ngomongin keuangannya secara full, gimana cara membuat nilai investasi dari awal, ada semuanya gitu kan, dari isi dokumen bisnis plan. Cara menghitung pembagian saham gitu kan, teman-teman harus tahu demografisnya, siapa market yang disasar, datanya kan gampang, kita bisa cari di BPS. Teman-teman misalkan mau buka bisnis di mall, ya gampang, misalkan, atau mungkin orang Bandung tahu lah namanya mall PPJ Bandung gitu kan. Kenapa banyak orang tuh ke mall gitu ya, bisnisnya tuh ya udah, namanya di mall kan trafficnya rame gitu kan, banyak pengunjung, dan PPJ ini berdasarkan data perharinya itu 20.000 pengunjung. Artinya kan kalau kita ada yang tahu kopi saya 1%-nya kan udah 2.000, dikali 20.000 kan udah berapa juta kayak gitu ya. Ini ada apa yang disebut capexnya, ada yang disebut opexnya, ada gimana cara bikin bagi hasilnya gitu kan. Ini pembagian hasilnya gitu. Oh ini investor, ini pengelola, oh ini net profitnya sekian persen, marginnya, kapan baliknya, oh cuma 8 bulan, ROI-nya atau return on investment-nya, cara ngitung BEP-nya, semua tinggal diotak-atik ini aja, ini udah otomatis semua gitu kan, berubah
kayak gitu. Bisnis plan udah ada template-nya, teman-teman tinggal edit. Oh, ternyata problemnya itu ABCD, teman-teman edit gitu kan. ABCD. Nah, jadi kan template ini kan mudah banget untuk teman-teman bisa praktekkan.